Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Rado Yendra, bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita akan terus memberikan bimbingan kepada siswa Indonesia, bagi guru dan orang tua untuk bersama-sama berupaya menjadikan matematika ini menjadi ilmu yang menyenangkan. Yakinlah bahwa matematika ini rohnya itu adalah pembahasan soal. Mungkin teori kita bisa terang benderang mendapat dari guru di sekolah, tetapi pembahasan soal mungkin akan lebih banyak dapat diterima melalui upaya mandiri, baik itu membaca, melihat bahan-bahan ajar lainnya di media massa, dan salah satunya adalah dengan beroperasinya Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika sebagai suatu lembaga yang mencoba untuk memproduksi literasi digital bahan ajar matematika ini. Yang paling penting, satu tujuan kita adalah untuk menjadikan matematika ini sebagai sahabat yang menyenangkan bagi siswa Indonesia. Karena kita percaya bahwa jika matematika itu telah disenangi, otomatis pelajaran lain juga akan dapat disenangi. Yang selama ini terjadi adanya pemisahan ilmu. Kalau ilmu lain masuk, mahasiswa senang, tetapi kalau matematika masuk, mahasiswa menjadi stres. Satu hal yang menyebabkan karena tidak adanya upaya kita bersama secara maksimal untuk mendorong, memberikan siswa Indonesia ini penyelesaian soal-soal yang memang terperinci. Nah, apa beda dengan soal melalui tayangan media seperti yang dilakukan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika? Kita menggunakan video yang bisa diulang-ulang berkali-kali. Apa bedanya dengan buku? Ya jelas beda dengan buku. Kalau dengan video kita bisa melihat, bisa mendengar. Kadangkala ada mata lelah tapi telinga mendengar. Tapi dengan buku bagaimana kita mendengar? Kita harus melihat. Tapi mana yang lebih penting? Penting dua-duanya. Buku penting, bahan ajar lain juga penting. Mereka saling mendukung, saling melengkapi. Baik bahan ajar video seperti yang diproduksi oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, dan maupun buku yang ada di beberapa penerbit. Jadi alangkah baiknya kedua-dua bidang ini dikuasai oleh siswa Indonesia, baik membaca maupun melihat dan mendengar. Oke, kita coba lihat sama-sama apa soal yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika pada pertemuan kali ini. Kita akan coba lihat. Nah, pertama kita sapa dulu siswa SMP kelas 9 semester 2 tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bercerita tentang bidang Kartesius pada bab 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat soal nomor 3 untuk latihan 8.2. Buku terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, kita coba lihat. Gambarkan dan hitung keliling segi banyak dengan titik sudut yang diberikan. Jadi kemudahan soal ini terletak pertama sekali yang kita cari itu ada keliling. Kalau keliling kita mencari jarak dari dua titik yang berdekatan. Kalau sudah dapat jaraknya untuk setiap dua titik yang berdekatan tadi, tinggal jumlahkan saja. Jarak dihitung dengan menggunakan rumus atau menggunakan gambar. Terserah kepada Anda. Tapi saya lebih menyarankan lebih enak kita menggunakan rumus.
Hanya tinggal mencari X2, X1, Y2, Y1 gitu. Dan kalau dalam soal disebut yang diberikan titik sudut itu maksudnya adalah titik-titik A, B, dan C yang diberikan. Jadi kalau kita lihat nomor 1, kalau kita mau menjawabnya, kita gambarkan grafik Kartesius. Kita gambarkan dulu grafiknya. Ingat, kalau menggambar di rumah harus rapi, pakai penggaris. Kita tidak pakai penggaris, tapi kita usahakan dia rapi. Maka di sini adalah X. Oke, ini sumbu X mendatar, sedangkan yang ke atas ini adalah sumbu Y. Dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini dia. Jadi angkanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, titik A 6, 7. Ingat, 6 itu sebagai X. 6 sebagai X dan 7 itu sebagai Y. Maka 6X. Kita tarik garis 7. Oke, kita tarik garis sampai nanti dia menjumpai suatu titik potong. Nah, ini 7-nya Y, ini 6-nya X tadi. Tarik garis terus ke atas. Oke. Harus lurus ya. Kalau kita tidak lurus ya maklumi saja kita tidak pakai penggaris. Nah ini titik yang dihasilkan adalah titik A. Titik A tadi adalah 67. Titik B 82. Kita kasih warna lain titik B 82. In color kita kasih warna kuning. 8. Berarti 8-nya si X, 2-nya si Y. Berarti kita ambil nih 2, tarik garisnya terus. Nah ini 8. Oke. Nah bertemu pada satu titik. Nah ini titik B tadi 82. Oke. Dan ini titik C 20. Berarti titik C kita kasih warna yang berbeda, warna biru. Ini titik C, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti ini dia. Ini X-nya 2, titik A, B, dan C. Nah, sekarang kita hubungkan A, B, C-nya. Kita hubungkan dengan menggunakan warna hitam. Ini A, oke. Ini B. Oke, ini C. Nah, keliling kita menentukan berapa panjang AB, berapa panjang BC, dan berapa panjang CA. Pertama, kita lihat panjang AB dulu. Kasih warna merah kembali. Panjang AB, seperti rumus yang kita ketahui, kita harus dapat memastikan mana yang sebagai X2 kurang X1 kuadrat ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke. Sama dengan akar. Oke. AB berarti A-nya itu, X2-nya itu adalah 8. 8 dikurang 6. X1-nya 6. 6 kuadrat ditambah dengan Y2, angka di belakang, Y2-nya 2. Yang 17 ditambah 2 kurang 7
kuadrat. Nah, ini dia. AB-nya akar 8 dikurang 6, 2. 2 kuadrat 4. Ditambah dengan 2 kurang 7, 5. Maka ini kita hapus dulu, kita buat. Ini 2 kurang 7 minus 5. Minus 5 kuadrat. Nah, ini AB. Berarti sama dengan akar dari berarti di sini 4 ditambah 25 min 5 kuadrat. Di sini tadi 2 kuadrat, kita buat 2 dulu. Sini kita buat 2 kuadrat. Berarti 4 ditambah 25. Sama dengan akar 29. Jadi AB itu adalah akar 29. Ya, berapa akarnya cari aja lah dengan kalkulator. Cari dengan kalkulator. Itu AB. Lalu kita mencari BC. BC adalah akar dari X2. Mana yang menjadi BC ini? BC ini X2-nya 2 kurang 8. Berarti 2 dikurang 8 kuadrat. Oke. BC. Satu lagi, Y2 kurangi 1, Y2-nya 0, Y1-nya 2. Berarti ditambah 0 kurang 2 kuadrat. Berarti di sini akar dari 2 kurang 6 itu min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 16, 4. Min 4, 16. Tambah 4, 20. Berarti akar 20. Wah, ini BC. Sekarang AC. Kita cari lagi AC. Berarti AC itu sama dengan akar. AC, kita lihat AC. X2-nya 2. Ini C nih. X1-nya 6. Berarti 2 kurang 6 kuadrat. AC. Tadi BC. Ops, ini salah nih. Oh iya ya, kita salah di BC, salah. Kita salah di BC. Kita hapus dulu. Ini kita salah di BC, ini 28. Oh, salah. Di BC salah nih 28 ya. Karena X2-nya 2, X1-nya 8, namanya BC. Ini juga salah, min 6. Ini min 6 kuadrat. Ini min 6 kuadrat, berarti 36 ditambah dengan 4 akar 40. Oke, ini akar 40. Baru AC. AC kita lihat tadi A dan C. Ini A, ini C. X2-nya 2. X1-nya 6, berarti 2 dikurang 6. Kuadrat. Ditambah dengan Y2-nya 0. Y1-nya 7, berarti 0 kurang 7 kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 2 kurang 6 minus 4. Minus 4 kuadrat 16. Ditambah dengan
0 kurang 7 minus 7. Minus 7 kuadrat 49. Nah, ini dia. Yang satu akar 29, yang satu 40, yang berikutnya adalah sama dengan akar dari 65. Nah, ini dia. 28 nih, X2-nya 8. 8 kurang 6, 2. 2 kurang 7 minus 5. 2-nya itu 2 kuadrat 4. 25 akar 29. Ini jadi BC 2 kurang 8 minus 6. 36. 02 minus 2, 36 tambah 4. 40. Nah, ini 6 kurang 2. 2 kurang 6, 4. 0 kurang 7, 7, 4, 9. Berarti 6, 2 kurang 4, 6, 14, 49. Oke, 65. Nah, jadi kalau begitu, berapakah keliling? Jadi kalau yang ditanya keliling, kelilingnya adalah panjang AB ditambah BC ditambah BC ditambah BC ditambah AC. Ah, ini baru disebut dengan keliling. Sama dengan akar 29 ditambah dengan akar 40 ditambah dengan akar 65. Oke, cari kalkulator aja. 65. Nah, ini disebut dengan keliling. Jadi nggak ada yang rumit. Jadi kalau kita perhatikan, tidak ada yang rumit. Kita tengok yang nomor 2. Kita hapus dulu nomor 2. Papan tulis kita hapus dulu. Eraser. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lihat yang nomor 2. Gambarkan kembali. Oke, kita gambarkan kembali. Set. Ini X. Dan ini adalah Y. D 1,5. Kita kasih 0 dulu. Titik 0. 1. Ini ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Dan the last one 6. Ke atas itu sampai 5 ada 1,
Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kita lihat titik 1,5, 2. X-nya 1,5 kira-kira di sini. Ini 2-nya. Berarti kita ambil garis. Ini 1,5. Oke, ini titik D. Lalu titik 65 E. Ini 6. Ini 5. Maka kita ambil garis terus. 6, 5. Ingat X-nya yang 6, Y-nya 5. Jangan dibalik. Nah, ini adalah titik E. Dan titik F 51. 51. Berarti ini 5. Nah, ini 1. Ini garis kita. Dan ini adalah titik F. Jadi kalau kita hubungkan, nah ini tadi ini kita hubungkan menjadi segitiga. Oke. Sama dengan tadi kita memiliki segitiga DEF dengan titik sudut D, E, dan F. Maka langkah pertama tentu kita mencari dulu panjang DE. DE sama dengan sebelumnya adalah akar DE. Berarti X2-nya 6. 6 kurang 1,5 itu 3/2 kita buat. 3/2 kuadrat. Ditambah dengan Y2-nya 5, Y1-nya 2. Berarti 5 kurang 2. Oke, kita lanjutkan lagi. 5 kurang 2 kuadrat. Berarti di sini akar 6 itu 12/2. 12 kurang 3, 9/2 kuadrat. Nah, ini 9/2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Oke. Oke, kalau begitu ini hasilnya menjadi akar dari 81/4 ditambah dengan 9. 9 itu 36/4. 9. Berarti sama dengan akar ini adalah akar 117/4. Nah, cari kalkulator aja. Itu DE. Lalu EF. Kita dapatkan EF. EF adalah akar dari X2 kurang 1. E-nya mana? EF. Berarti X2-nya 5. Nah, berarti 5 kurang 6 kuadrat. Ditambah EF 1 kurang 5 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 kurang 6, 1.
1 min 1 kuadrat 1. 1 kurang 5, 4. 4 kuadrat 16, berarti akar 17 EF. Apalagi yang kita perlukan setelah EF, kita masuk EF ada, DE ada, EF ada, DF. Kita pakai DF lagi. Nah, DF ini akar. DF 5 kurang 3/2 kuadrat. 5 kurang 3/2 kuadrat. DF 5 kurang 3/2 kuadrat. Ingat 3/2 itu 1,5 tadi ya. Nanti bingung pula 3/2 nggak ada Pak. DF tadi 5, 1 kurang 2 kuadrat. Sama dengan 5 itu kira-kira 10/2. 10/2 kurang 3/2. 7/2. 7/2 kuadrat itu 49/4. Ditambah dengan 1 kurang 2 minus 1. Minus 1 kuadrat 1. 1 itu adalah 4/4. Jadi 4/4 tambah 9/4. 53/4. Jadi kalau begitu keliling yang ditanya, keliling DEF, keliling DEF yaitu panjang DE sama dengan panjang DE ditambah EF ditambah dengan DF. DE, EF, DF. Ya, DF. Tambah lagi dengan DF. Wah, nih. DE, oke, EF. EF tadi adalah 5615 dan satu lagi adalah FD. Ini DF, FD, ini DE. DF-nya tadi adalah kalau DF 5 kurang 6. Salah mungkin enggak. EF-nya ini EF. Oh benar-benar. EF yang 5 kurang 6. Benar. DF tadi 5 kurang. Oke, benar. Berarti sama dengan DE-nya adalah akar 117/4. Nah, tambahkan saja bro, pakai kalkulator boleh. Ditambah dengan DE. EF akar 17 ditambah dengan akar DF 53/4. Nah ini dia 117/4 akar 17 akar 17. Silakan cari dengan kalkulator. Jadi kita lihat soal kali ini juga sangat seru kan. Kita mendapatkan jarak keliling dengan mengetahui jarak yang ada. Oke, saya rasa sesi kali ini cukup dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.